Ayo belajar berwirausaha. Anak-anak, sebelum kita mulai, apakah kalian sudah masuk semua? Alhamdulillah masuk semua ya. Hari ini semuanya masuk. Mudah-mudahan kalian tentunya sehat selalu. Ya, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu itu kepada ketua kelasnya. Saya mengucapkan ya. Siap, baca doa. Baik anak-anak, pelajaran kali ini yaitu tentang tema 5, ayo belajar berwirausaha. Tujuannya yaitu memahami reklame, mensyukuri beragam sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, indikatornya memahami berbagai contoh manfaat keragaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mengerti, mempresentasikan contoh manfaat keragaman wirausaha. Kompetensi dasarnya bersikap toleran dan dalam keberagaman sosial, budaya, konteks Bhinneka Tunggal Ika. Menelaah keberagaman sosial, budaya, ekonomi masyarakat. Mengidentifikasi berbagai contoh manfaat keberagaman wirausaha. 4. Mempertanyakan manfaat dari keragaman sosial, budaya, dan ekonomi. Mampu mempresentasikan contoh manfaat keberagaman wirausaha sehari-hari. Yang untuk SPDP memahami reklame, menjelaskan pentingnya embalase sebagai identitas sebuah produk. Yang kedua, membuat reklame atau merancang embalase sebagai identitas sebuah produksi yang sangat sederhana. Itu tujuannya.
Tujuannya dengan berdiskusi nanti siswa akan dapat mengidentifikasi berbagai contoh manfaat keragaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berdiskusi siswa mampu mempresentasikan contoh manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara benar. 3. Dengan mengamati contoh kemasan dan berdiskusi siswa mampu menjelaskan pentingnya embalase sebagai identitas sebuah produk secara tepat. 4. Dengan mengamati contoh kemasan dan berdiskusi siswa mampu merancang membuat identitas sebuah produk secara benar. Nah, itu adalah tujuannya. Baik anak-anak, buka dulu buku temanya buka. Buku tema 5. Tema 5. Yang ada bawah. Buka buku tema 5-nya. Buku bacaannya buka. Ayo. Bukan anak, ayo disiapkan. Nah. Buka halaman 131. Yang bawah, yang dibaca dulu ya. Ini perhatikan ya, dibaca. Ya, sambil perhatikan sambil dibaca ya. Oke, kita perhatikan videonya. Bagaimana ayo berkarya berwirausaha? Perhatikan ya. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 5, subtema 3, ayo belajar berwirausaha, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Tahukah kamu bahwa banyak pelaku usaha yang menghasilkan berbagai produk bernilai jual dari benda-benda yang tidak terpakai? Nah adik-adik, lalu wirausaha itu menghasilkan sebuah produk itu dari benda-benda yang tidak terpakai. Contohnya adalah Ibu Made ini. Ternyata bunga kering tidak sekedar menumpuk menjadi sampah. Ibu Made seorang pelaku wirausaha memanfaatkan bunga kering menjadi aneka produk pewangi. Jadi pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang Ibu Made ini. Kreativitas yang membuahkan hasil. Rangkaian bunga kering buatan Ibu Made Yuliani memenuhi estalase di rumahnya. Indah dipandang dengan aroma semerbak memenuhi ruangan. Ibu Made Yuliani adalah seorang tokoh wirausaha Bali yang memulai usahanya dengan mengumpulkan bunga-bunga kering yang berjatuhan di sekitar tempat tinggalnya di Pulau Dewata. Berawal dari rangkaian bunga kering, usahanya kini berkembang pesat dan menghasilkan aneka produk pewangi, sabun alami, pelembab tubuh, serta pewangi ruangan di ramu dan dibuatnya dari beragam jenis buah dan tanaman. Kreativitas sangat penting dalam usaha ini, ujar Ibu Made. Bunga-bunga kering yang awalnya tampak tidak menarik dirangkai kembali menjadi karya seni yang memiliki nilai jual. Lanjut Ibu Made lagi. Pelanggan produk yang dihasilkan oleh Ibu Made Yuliani tidak hanya berasal dari dalam negeri, namun banyak yang berasal dari mancanegara. Itu tadi kreativitas Bu Made memanfaatkan benda yang tidak terpakai, yaitu bunga-bunga yang sudah berguguran dan kering adik-adik, dijadikan suatu barang yang layak untuk dijual. Apa jenis usaha yang dilakukan Ibu Made? Nah, usahanya yang dilakukan adalah pengrajin rangkaian bunga kering dijadikan
pewangi ya adik-adik ya. Lalu apa bahan yang digunakan Bu Made untuk menjalankan usahanya? Bahannya adalah gula kering itu sendiri. Apa manfaat usaha tersebut bagi masyarakat dan lingkungan? Tentunya usaha Bu Made tadi bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Nah, manfaat usaha tersebut bagi masyarakat dan lingkungan adalah dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dan membuat lingkungan menjadi bersih dari sampah guna kering. Apa yang dapat kamu pelajari dari cara Bu Made berwirausaha? Nah, mungkin hal yang bisa kita pelajari adalah kreativitas dalam menambah nilai jual sesuatu yang terlihat tidak berguna ternyata dapat membawa Bu Made ini mencapai kesuksesan. Jadi kita bisa belajar dari kreativitas Bu Made. Nah, adik, apakah MIA itu ya? MIA itu singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Para pemimpin ASEAN sepakat memberlakukan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir tahun 2015 agar daya saing ASEAN meningkat dan untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ASEAN sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Pembentukan MIA ini nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat tadi. Jadi masyarakat ekonomi ASEAN yang merupakan perdagangan bebas yang memungkinkan suatu negara mata yang biasanya ditempelkan di pintu kulkas. Lalu apakah pintu kulkas itu termasuk benda magnetis atau benda non magnetis? Nah, ingat ya, benda magnetis itu benda-benda yang bisa ditarik dengan magnet ya, atau yang bisa menarik magnet juga bisa. Kalau non magnetis berarti mengapa kita perlu mencabut? Baik anak-anak, tadi yang disampaikan oleh Bapak yang di video bahwa dengan bekerja dengan secara kreativitas dari sampah itu dapat mengurangi sampah yang sudah tidak terpakai dibuat kembali, misalnya jadi dari gelang-gelang ya, dari gelang-gelang ini terbuat dari sampah. Nah, sampah ini bisa menjadi bahan yang berharga sehingga dapat nilai jual. Berarti kunci utamanya adalah pada kreativitas diri kita. Kalau diri kita rajin, apapun dapat bermanfaat. Sehingga dengan kerajinan kita, kreativitas kita dapat mengurangi sampah. Nah, itu anak-anak. Nah, dalam kemasan nanti juga dalam pengemasan akibat dari kita rajin membuat usaha, timbullah kita bagaimana ada kue. Kue ini anak-anak harus ada wadah atau tempat. Apa tempat? Yaitu kemasan. Nah, kemasan yang awalnya hanya sebagai tempat sekarang sudah menjadi bahan produk, sebagai bahan pemasaran yang tadinya beralih hanya tempat melindungi dari apa? Dari panas, dari hujanan, dari lalat. Nah, sekarang tempat-tempat ini menjadi hal yang produktif, hal yang bisa dijadikan sebagai apa? Iklan. Contoh, tempat pensil. Dulu hanya apa anak? Tempat pensil hanya biasa-biasa saja. Yang penting tempat pensil. Sekarang gambarnya beraneka macam. Gambarnya sangat banyak. Agar apa anak? Agar siswa atau masyarakat tertarik. Nah, nanti anak-anak di jalan raya kita suka ada fried chicken. Ada gambar ayamnya. Masa fried chicken gambarnya tikus? Laku nggak kira-kira?
nggak nyambung ya. Bahasanya apa Nana? Bahasanya jelas. Bahasanya singkat, jelas, padat, dan tentunya menarik perhatian. Itu adalah bagaimana cara produsen. Kalau kalian adalah konsumen itu pemakai, produsen pembuat. Bagaimana dagangannya supaya laku, supaya terjual? Satu yang menarik, kemasannya yang bagus. Kemasan itu apa? Tempat. Nanti kita akan belajar membuat kemasan agar kita bisa menghasilkan kemasan yang bagus. Kemarin kita sudah belajar membuat kemasan. Nah, sekarang bagaimana cara membuat kemasan dari produk-produk, dari iklan. Nah, seperti teh botol. Nah, teh botol iklannya apa Nana? Teh botol. Dimanapun kamu berada, minumannya teh. Dimanapun kamu berada, minumannya teh. Ya kan? Nah, kalau kamu aus, ada Mama Aus. Ya kan? Supaya apa? Supaya menarik. Iklan itu menarik pembeli. Nah, baik anak-anak, Bapak akan menampilkan LKPD. Pasang-pasang yang kita lihat. Nah ini di bawah itu coba pada. Nah seperti ini gambar apa Nana? Surprise. Nyatanya nyegerin, kagak seprit. Nyatanya nyegerin. Itu kata-kata kalimat yang ada pada minuman Sprite. Seperti Sprite nyatanya nyegerin, atau yang orang bilang Sprite. Kalau orang nggak tahu namanya Sprite. Ya bolehlah Sprite. Nah itu adalah iklan singkat, jelas, padat. Nah nanti Nana kalian, nah seperti ini produk Indomie kan? Nih. Indomie. Ini udah jelas. Indomie sejak bapak dari kecil sudah ada. Indomie, Sarimi. Ya, apalagi sekarang modelnya udah ada kopi yang singkat, cuma dikasih air panas udah bisa dimakan. Nah itu adalah kemasan-kemasan yang dalam rangka untuk meningkatkan daya jual. Sekarang ini sudah semakin ketat anak-anak ya, semakin ketat masalah produk agar orang tetap menarik, ada membeli barang yang kita jual. Jadi sudah ada persaingan yang kuat, bahkan membuat baliho yang besar, bahkan ada bisa berjalan. Nah itu adalah bagaimana cara pengusaha menarik minat masyarakat. Kenapa? Orang usaha itu harus apa? Harus memperhatikan bagaimana usahanya, bagaimana keuntungannya, bagaimana kerugiannya, bagaimana jumlah penduduknya. Nah orang asing mau dagang, mau bikin pabrik di Indonesia, bertanya dulu, berapa sih jumlah penduduk Indonesia, berapa kebutuhan Indomie setiap hari, kebutuhan sabun setiap hari. Nah, sabun itu dibuat oleh pabrik apa? Pabrik Unilever. Sabun Pepsodent. Itu tiap hari dipakai oleh manusia, makanya tidak ada habisnya. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang tentang mengiklankan, memposterkan. Semua sekarang di TV kan? Di TV ada iklan. Kamu senang nggak iklan? Kadang-kadang senang, kadang-kadang membosankan. Kalau ada lagi film rame, iklannya banyak. Nah, inilah barangkali televisi juga dibayarnya oleh iklan. Televisi yang ada di Indonesia. Karena
Untuk keliling nggak mungkin ya. Indomie keliling. Pasti anak kecil tahu tentang Indomie. Baik anak-anak, itu saja singkat kata yang Bapak jelaskan. Ya, coba siapa yang mau bertanya? Ya, yang Kenapa produk harus diiklankan? Bapak yang jawab, Bapak. Kenapa produk harus diiklankan? Kenapa? Siapa yang menjawab? Ayo. Kelompok mana yang menjawab? Kenapa produk harus diiklankan? Siapa yang bisa jawab? Ya. Oke. Kenapa produk harus diiklankan? Supaya apa? Supaya kenal dengan produk kita, dikenalkan. Maka dengan ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal, dia akan sayang, dia akan tak tahu. Mama, beli ini dong, Enerjoy, namanya tahu nggak? Enerjoy. Oh, ada iklannya ya buat anak-anak. Ya, bagus. Untuk pertanyaan Kaihan. Untuk apa ini? Apa itu promosi? Nah, kemarin anak kita kan sudah mengadakan wirausaha. Promosi itu apa? Sama, diperkenalkan, dipromosikan agar masyarakat tahu bahwa kita memiliki produk. Nah, itu ya, bagus pertanyaannya. Ngejar. Tadi kata orang yang bijak, kalau orang yang bekerja keras, insya Allah akan menjadi orang yang sukses. Karena orang sukses harus bekerja keras. Nah, tetapi dia udah bekerja keras, tapi dia masih hidupnya biasa-biasa aja. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Nah, Allah menciptakan manusia beda apa sama? Berbeda. Jodohnya pun berbeda-beda. Nggak mungkin orang kaya semua, ya kan? Kamu terlahir, saya pengen kaya semua, di satu kelas ini kaya semua. Siapa yang dagang? Siapa yang jadi pembantu? Siapa yang jadi tukang nasi? Siapa yang jadi tukang gorengan? Kalau kaya semua. Itulah anugerah Allah bahwa kita manusia diciptakan berbeda-beda. Nah itu agar apa? Agar saling menghormati. Yang kaya menghormati yang tak mampu. Apa? Memberikan kasih sayang. Dengan apa? Dengan sedekah. Dengan memberi kepada orang yang tidak mampu. Ya. Satu lagi. Yang kelompok ini. Ya. Kenapa ekonomi seseorang berbeda-beda? Tadi Bapak jelaskan bahwa Allah menciptakan manusia tidak sama. Ada yang kaya, ada yang setengah kaya, ada yang kategori miskin. Kalau kaya semua, pemerintah ada bantuan nggak? Nanti ada bentuknya nggak? Ada menteri sosial, kehidupan masyarakat. Nah itu aja ya. Ada jadi Allah menciptakan manusia tidak akan sama, baik ekonominya, kecerdasannya, berbeda. Ada yang cerdas, ada yang biasa-biasa saja, ada yang
Sekali sekali ada yang apa namanya hiper. Nah itulah Allah menciptakan manusia berbeda-beda. Ini adalah sebagai anugerah dari Allah. Nah itu anak-anak yang dapat Bapak sampaikan. Tadi apa yang sudah disampaikan bahwa semua itu berbeda-beda. Baik, Bapak akan memberikan LKPD dikerjakan.